Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, setelah sebelumnya kita menyelesaikan muqaddimah tentang ilmu dan kita sedikit berbicara atau menyinggung soal ilmu, di antaranya keutamaan ilmu, kemudian yang dimaksud dengan ilmu, kemudian pembagian ilmu, sampai pada pembahasan atau pembicaraan tentang perbedaan ilmu fikih dengan akidah. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hal atau ilmu yang berkaitan tentang fikih. Kalau akidah, sebelumnya kan sudah kita jelaskan, akidah itu adalah ilmu agama yang berkaitan tentang keyakinan atau amalan hati. Dia tidak dilakukan dengan perbuatan, tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada kaitannya dengan pembahasan zakat dan sebagainya, karena itu perbuatan kaitannya. Sedangkan fikih itu adalah ilmu agama yang berkaitan tentang amaliyah, perbuatan hamba yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, seperti misalnya ibadah, sholat, zakat, puasa, ataupun yang berkaitan tentang muamalah antara sesama manusia dan sebagainya. Ini yang berkaitan tentang atau ilmu fikih. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita membahas salah satunya, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih, jamaah rahimakumullah ta'ala, para ulama biasanya sebelum mereka masuk pada pembahasan fikih, mereka atau permulaan mereka membahas fikih, mereka biasa memulainya dengan pembahasan tentang thaharah, pembahasan tentang kesucian, bagaimana cara orang bersuci, bagaimana membersihkan kotoran. Nah, ini yang disebut dengan thaharah. Maka jamaah rahimakumullah ta'ala, insyaallah kita mengikuti jejak mereka. Kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan pembahasan thaharah. Thaharah artinya bersuci. Secara definisi ulama, thaharah itu adalah raf'ul hadath wa yuzilul khobath. Thaharah adalah mengangkat hadas dan membersihkan khobath, menghilangkan khobath. Hadas itu sifat dari kotoran. Maksudnya hadas itu terbagi dua, ya. Kita jelaskannya mungkin secara keumuman aja. Hadas terbagi dua. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah perbuatan kita yang kemudian melazimkan atau mengharuskan kita berwudu. Misalnya kita buang angin atau buang air kecil. Nah, ini disebut dengan hadas kecil. Kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Buang angin atau buang air kecil itu disebut hadas kecil. Hatta buang air besar juga disebut hadas kecil. Ya, walaupun namanya buang air besar, maaf kita bicara, tapi masuknya juga dalam kategori hadas kecil. Buang air besar masuk dalam kategori hadas kecil yang melazimkan atau mengharuskan kita
wudhu. Maka ketika seorang tidak dalam keadaan berwudhu, berarti disebut dengan orang tersebut dalam keadaan hadas kecil. Seperti itu, yang mengharuskan kita untuk berwudhu. Kalau hadas besar itu mengharuskan seseorang untuk mandi janabah atau junub. Misalnya apa? Misalnya orang yang ihtilam, mimpi basah, yang kemudian mengeluarkan air mani, maka di situ wajib dia mandi besar atau disebut dengan janabah. Ataupun misalnya seseorang yang baru masuk Islam, di antara yang diperintahkan adalah pertama kali apa? Mandi besar, itu mandi janabah. Atau seorang wanita yang baru bersih dari haidnya juga dia diperintahkan untuk mandi, disebut mandi janabah. Ataupun orang yang selesai dari istihadah atau nifas, wanita ya, juga dianjurkan untuk mandi besar atau mandi janabah. Maka di sini perbedaan antara hadas kecil dengan hadas besar. Ini taharah atau taharah maknanya, definisinya adalah yuzilul khabath, membersihkan kotoran, membersihkan najis yang ada di badan kita, tubuh kita, najis yang ada di lantai misalnya. Nah, itu diperintahkan untuk dibersihkan. Ini disebut dengan yuzilul khabath, membersihkan kotoran, membersihkan najis. Perbedaan antara keduanya, raf'ul hadas, mengangkat hadas, menghilangkan hadas, dengan yuzilul khabath, menghilangkan kotoran. Perbedaan antara keduanya, kalau raf'ul hadas itu membutuhkan niat. Misalnya orang mau berwudu, itu dibutuhkan niat. Seorang mau mandi besar dibutuhkan niat. Sedangkan yuzilul khabath, membersihkan kotoran atau najis, tidak diperlukan niat, tidak membutuhkan niat. Seorang mau membersihkan najis di tubuhnya misalnya, di kainnya, di pakaiannya, maka dia harus niat. Dia nggak harus melazimkan niat. Saya mau niat membersihkan suci, nggak harus. Membersihkan najis, bersihkan saja. Tapi kalau misalnya mau mengangkat hadas seperti berwudu, mandi dan sebagainya, ini harus niat. Kemudian jamaah rahimakumullah taala, ini definisi dari taharah, yaitu raf'ul hadath wa yuzilul khabath, mengangkat atau menghilangkan hadas dengan berwudu atau mandi, dan juga menghilangkan khabath, kotoran, najis. Ini makna taharah. Kemudian jamaah rahimakumullah taala, kita kemudian memulainya dengan pembahasan air. Karena air itu begitu penting dalam ibadah kita. Manakala air itu tidak ada, maka itu bisa berpengaruh pada ibadah-ibadah kita, salat kita, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti salat misalnya dibutuhkan yang namanya suci, dan suci itu dengan air. Mau berwudu juga dibutuhkan air. Maka kita mulai dari pembahasan air. Air itu jamaah rahimakumullah taala, pada asalnya air itu, atau kalau kita ditanya air itu apa hukumnya, apa hukum air, maka air itu tidak memiliki hukum. Kalau kita ditanya misalnya apa hukum air, maka air itu tidak memiliki hukum. Hukum wajibkah, hukum sunnahkah, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena yang memiliki hukum itu adalah perbuatan manusia, perbuatan hamba. Kita boleh mengatakan atau bisa mengatakan ini hukumnya wajib, sunnah, haram, mubah dan sebagainya. Itu kalau kaitannya dengan perbuatan hamba. Adapun unsur-unsur alat-alat itu tidak memiliki hukum. Apa hukum air? Ya nggak ada hukumnya.
Sama dengan kita ditanya masalah hukum khamr. Apa hukum khamr? Haram? Khamr. Arak, apa hukumnya? Haram kah? Nggak ada hukumnya. Khamr nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya apa? Perbuatan hamba. Nah, kalau misalnya khamr itu diminum maka ada hukumnya. Ya kan? Karena hukumnya berkaitan tentang perbuatan hamba. Makanya istilah para ulama nggak ada yang menanyakan tentang ma hukmul khamr, apa hukum khamr, tapi maksudnya adalah ma hukm syurbil khamr, apa hukum minum khamr. Nah, barulah di situ khamr memiliki hukum karena apa? Karena dia menjadi alat menyampaikan seseorang atau unsur yang menjadikan seseorang mabuk. Air apa hukumnya? Tidak ada. Tidak ada hukumnya air, kecuali kalau air itu digunakan untuk ibadah wajib misalnya, maka air menjadi wajib. Wajib karena apa? Karena digunakan untuk hal yang wajib. Kalau misalnya air digunakan untuk yang sunnah, untuk orang mau sholat sunnah misalnya, maka wudhunya juga sunnah. Maka memakai air juga hukumnya sunnah, karena dia hanya sebagai unsur atau alat saja. Kalau ditanya hukum secara zatnya, zatnya air, apa hukum air, maka tidak ada hukumnya. Apa hukumnya alat musik misalnya? Yang nggak ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Ada hukumnya kalau apa? Kalau digunakan, kan seperti itu. Dan ini bisa kita kiaskan ke yang lainnya. Kemudian jemaah rahimakumullah taala, air begitu penting ya dalam ibadah. Air begitu penting karena berkaitan air ini dengan air itu seseorang baru bisa melaksanakan ibadah. Manakala air itu tidak ada, maka bisa digantikan dengan debu. Itu pun dalam keadaan ketidakadaan air. Misalnya memang benar-benar nggak ada, orang mau sholat, kemudian benar-benar nggak ada air, hatta air minum, maka ketika itu toharoh bisa digantikan dengan debu. Itu dengan yang kita sebut dengan tayamum. Hatta orang yang mandi janabah, misalnya orang yang mandi, seharusnya dia mandi setelah dia junub, dia harusnya mandi, ya kan? Tapi nggak ada air, maka apakah mandinya dengan debu? Nah, kan nggak, dengan tayamum. Kemudian jamaah rahimakumullah taala, kita masuk pada pembahasan air. Yang pertama, pembagian air itu sendiri. Air itu terbagi menjadi berapa? Para ulama kita telah membahas, telah menyebutkan, telah membaginya, bahwasannya air itu terbagi menjadi 3. Air itu terbagi menjadi 3. Pertama, yaitu yang disebut dengan tohur, air yang tohur. Yang kedua, air tohir, atau al-ma'ut tohir, air yang tohir. Nanti akan kita sebutkan, akan kita jelaskan. Yang ketiga yaitu air najis. Yang ketiga air najis. Manakala seorang ya ikhwan tidak mengetahui ketentuan air ini, pembagian air ini, bisa saja dia berwudu atau bersuci dengan air yang najis misalnya, atau air yang masuk dalam kategori tohir. Padahal wudu itu perlu air yang tohur. Yang pertama, air tohur. Apa itu air tohur? Air tohur secara definisi, tohur artinya air yang masih dalam ciptaannya, yang masih alami ciptaannya. Itu disebut dengan air tohur. Air yang bisa mensucikan, air yang suci dan bisa mensucikan. Beda ya, air yang suci dan mensucikan beda. Nanti akan kita jelaskan. Tohur maknanya adalah air yang suci dan mensucikan. Dia secara unsur dia sudah suci, kemudian bisa mensucikan yang lainnya. Ini disebut dengan air tohur. Air tohur ini air yang boleh kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk menyuci baju agar suci, dan sebagainya. Ini kita perlu air yang tohur.
yaitu air yang masih alami di atas ciptaannya, masih seperti air alami ya, air bening alami yang kita ketahui. Nah, air tahur ini air apa sih? Air tahur ini adalah air yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit itu apa aja? Hujan, kemudian air embun, air salju, kalau bahasa Arabnya pakai ta ya, salj, bahasa kita pakai sin, air salju. Nah, ini air disebut air tahur, air yang suci lagi mensucikan. Ini yang turun dari langit, ataupun air yang keluar dari muka bumi. Apa itu? Mata air, apalagi air yang dari sumur. Nah, itu air tahur, air yang suci lagi mensucikan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah taala, air yang masih alami di atas ciptaannya, masih alami ciptaannya, maka air tersebut boleh kita gunakan untuk bersuci maupun bersuci dari hadas maupun mensucikan khobath, membersihkan najis. Bisa kita gunakan untuk itu. Kemudian di antara air tahur itu adalah air laut. Air laut juga air tahur, disebut tahur karena Nabi SAW juga bersabda, ketika ditanya apa hukum air laut, beliau menjawab SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu tahur airnya dan halal bangkainya. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW, beliau sedang berlayar di tengah lautan. Kemudian sisa air yang ada pada mereka tinggal sedikit. Kata mereka, fa'in syaribna atishna. Kalau kita minum ini, kita akan kehausan. Afana tawadda'u min ma'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu tahur airnya. Tahur airnya artinya apa? Suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Artinya air laut itu boleh digunakan untuk berwudu maupun untuk boleh berwudu, mandi, ataupun menghilangkan najis. Tidak ada bedanya antara air laut dengan air tawar. Misalnya kita lagi berlibur di pantai, kemudian tiba waktu sholat, kita ingin wudu, maka boleh wudu di pantai. Karena apa? Di air pantai ya, di air yang ada di air laut. Karena apa? Status air laut dia tahur, dia suci lagi mensucikan. Nggak ada bedanya antara air yang asin maupun air yang tawar. Nggak ada bedanya. Dia tahur statusnya, suci lagi mensucikan. Kemudian pembagian yang kedua, ikhwan fillah, air itu ada air yang tahir. Tahir itu suci, tapi tidak mensucikan. Disebut air tahir. Apa definisinya air tahir? Air tahir itu adalah air yang asalnya tahur, suci dan mensucikan, namun dia terkena benda yang suci sehingga merubah sifat-sifat air. Sifat air itu ada 3. Ada warnanya, baunya, dan rasanya. Jadi manakala air ini sudah berubah salah satu dari 3 sifat air, maka air tersebut berubah dari status tahur. Berubah dari status tahur ke tahir. Kalau yang mencampurinya itu suci. Misalnya air yang kecampuran kopi. Kopi suci apa najis? Suci. Ya kan? Dia masuk ke dalam air sehingga apa? Membuat air tersebut sudah kita katakan dia bukan lagi air mutlak, air murni, air alami.
kita bilang air kopi misalnya, maka ketika itu status airnya tohir tapi tidak mutohir, tidak mensucikan. Contoh lagi apa? Air teh, air yang terkena sabun misalnya. Kalau misalnya sabun itu banyak dan mendominasi, maka ketika itu tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi dan sebagainya. Tapi dia suci. Ini disebut air tahir. Beda ya antara tahur dengan tahir. Beda pembagian ayat pertama tadi tahur, paham ya? Kemudian yang kedua tahir. Nah, ini pembagian yang kedua. Kalau misalnya air itu dia tercampur dengan unsur yang sama, misalnya air yang keluar dari tanah tercampur dengan tanah, berarti kan salah satu dari 3 sifat air itu berubah warnanya, airnya jadi coklat. Apakah itu hukum airnya tohur? Maka jawabannya adalah ya, hukum airnya tohur, suci dan mensucikan, walaupun dia butek. Selama dia tidak kena najis, maka boleh digunakan airnya untuk bersuci, berwudu, mandi, ataupun membasuh pakaian yang terkena najis, membasuh lantai dan sebagainya yang terkena najis dan sebagainya. Ataupun air yang tercampur dengan garam. Garam itu kan dari air juga, ya kan? Maka air yang tercampur dengan garam laut juga dia walaupun rasanya berubah, tapi dia statusnya masih tohur, suci dan mensucikan. Namun kalau garamnya itu garam gunung, ya, kayak seperti garam Himalaya itu, nah itu kalau masuk ke dalam air dan berubah rasanya air, maka statusnya jadi tohir, suci saja, bukan mensucikan. Mafhum ya antara keduanya? Nah, kemudian yang ketiga yaitu air najis. Air najis ini yang ketiga. Air najis itu adalah air yang asalnya tohur, tapi dia terkena najis, maka disebut air najis. Imma itu atau kecampuran najis yang bersumber dari kotoran-kotoran manusia misalnya, yang keluar dari 2 jalur, air kencing atau kotoran manusia, maka ketika itu air menjadi najis statusnya. Atau terkena air atau kotoran hewan yang haram dimakan, maka dia juga menajiskan air. Karena hewan yang haram dimakan, maka kotorannya juga haram atau najis. Kalau hewan yang halal dimakan, maka kotorannya suci. Ini dhawabit atau ketentuan yang digambarkan oleh para ulama. Misalnya kotoran kucing misalnya, najis apa suci? Najis, suci. Walaupun ada Imam Bukhari mengatakan suci, tapi jumhur ulama bahkan dinukil ijma' bahwasanya dia najis, kotoran kucing najis. Atau hewan yang lainnya misalnya haram, apa itu? Banyak sekali, ya kan? Tikus. Karena dia haram dimakan. Kotoran ayam. Ayam halal apa haram? Halal, berarti kotorannya suci. Ini dhawabit atau ketentuan kotoran hewan najis atau tidak najis. Nah, seperti itu. Kalau air kelapa, Ustaz? Air kelapa suci. Tapi dia tidak mensucikan. Nah, air kelapa. Nabi SAW tidak berwudu atau melarang berwudu dengan nabidh. Nabidh itu adalah rendaman kurma. Nabidh itu kalau orang Arab biasanya dia kurma yang ditaruh di air kemudian didiamkan selama semalam penuh. Di pagi harinya baru diminum. Ini disebut dengan nabidh. Nabi SAW melarang untuk berwudu atau bersuci dengan nabidh. Kita bisa kiaskan ke yang lain. Apa? Sirup dan sebagainya. Maka air ini suci tapi tidak mensucikan.
Walaupun misalnya kita benar-benar nggak ada air, kering kerontang, nggak ada air sama sekali, adanya air sirup, maka ketika itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tetap seseorang harus tayamum. Nah, ini status air tahir. Tadi kita bahas air suci, air najis. Air najis itu air yang telah tercampur dengan sesuatu yang najis. Air yang tercampur dengan sesuatu yang najis, seperti tercampur kotoran hewan maupun kotoran manusia, hewan-hewan yang haram dimakan. Para ulama ikhtilaf atau selisih pendapat cicak. Nah, kotoran cicak itu najis atau suci? Kotoran cicak ini najis pada asalnya, akan tapi najisnya ma'fu, najisnya dimaafkan karena najis yang sedikit. Kalau misalnya dia masuk ke dalam air, maka air tersebut sebenarnya tercampur najis kita katakan, tapi najisnya ma'fu, dimaafkan, sehingga bisa digunakan untuk bersuci, imma wudu, mandi, ataupun membersihkan kotoran. Cicak haram dimakan, ya kan? Kalau kena di badan? Kalau kena di badan sama dengan ma'fu juga. Ma'fu itu dimaafkan. Najis, tapi najisnya dimaafkan. Nggak apa-apa, nggak dibersihkan. Cuman lebih baik ya dibersihkan, kan? Lebih baik dibersihkan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah taala, keluar dari pembahasan ini, pembahasan air tahur, tahir, najis, ada air yang memang dia boleh digunakan untuk membersihkan najis, namun tidak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Air apa itu? Air curian. Waliyadzubillah. Air curian. Para ulama membahas air curian, air hasil nyuri, dia tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi yang rajih wallahu alam, air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas. Tapi untuk membersihkan kotoran najis bisa. Air apa tadi? Air colongan, air curian, waliyadzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Sama halnya misalnya ikhwan fillah, harta-harta yang dihasilkan dari yang haram, kasbul haram, itu juga tidak bisa digunakan untuk ketaatan, untuk ibadah maupun amal salih. Misalnya orang waliyadzubillah hartanya dari mencuri digunakan untuk sedekah, apakah berpahala sedekahnya? Enggak bisa. Digunakan untuk zakat, harta hasil curi kemudian mengumpul sehingga harta tersebut nyampe pada nisabnya dan sampai haulnya, dikeluarkan zakatnya, apakah sah zakatnya? Tidak sah. Ataupun haji dari harta curian, apakah sah hajinya? Tidak sah hajinya. Artinya apa? Segala sesuatu yang haram tidak bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya adalah air hasil curian. Dia walaupun dia suci atau status airnya tahur, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun bisa untuk mensucikan najis. Mafhum ya? Nah, ini keluar dari pembahasan 3 air tadi. Walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama ya, apakah boleh seseorang menggunakan air curian digunakan untuk ibadah? Nah, ini silang pendapat dengan para ulama, tapi wallahu alam yang rajih adalah demikian. Dan nanti permasalahannya bercabang. Apakah rumah hasil curian boleh sholat di situ? Kan gitu. Dan ini bahasanya nanti kita bahas di lain waktu insyaallah taala. Ini pembahasan fikih yang luas. Kemudian jamaah rahimakumullah taala, air yang najis bisakah disucikan kembali? Nah, ini dibahas para ulama. Air yang najis bisakah disucikan kembali? Para ulama, sebagian ulama silang pendapat di hukum seperti ini. Hukum air yang najis apakah bisa disucikan kembali? Ulama yang pertama, sebagian ulama mengatakan bisa disucikan kembali.
entah dengan cara istihalah atau penyulingan, seperti misalnya, ya misalnya sekarang kan canggih ya, alat-alat canggih, air kotor atau air najis bisa dihilangkan unsur najisnya. Misalnya air yang terkena kotoran, kemudian membuat air tersebut bau, ya, bau najis. Apakah bisa disucikan kembali? Sebagian ulama mengatakan bisa disucikan kembali. Kalau misalnya unsur atau sifat air itu kembali kepada alamiahnya air. Yang tadinya airnya baunya jadi hilang. Ya. Mungkin dengan disuling atau sebagainya. Kalau di Saudi itu air laut bisa disuling. Yang tadinya asin jadi air tawar, kan teknologi. Maka sebagian ulama mengatakan bisa digunakan untuk bersuci. Artinya air yang najis bisa disucikan kembali. Ini disebut dengan al-istihalah wal istihlak. Bisa disucikan kembali. Sekarang ya ada kan penyulingan air ya, air kotor, kemudian ada alatnya itu jadi bening lagi. Nah, itu kan ada tuh. Ya ada lah, mereknya kan ada di TV. Itu. Contohnya seperti itu. Sebagian ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, tidak bisa. Air yang dia sudah terkena najis maka tidak bisa disucikan kembali. Ini pendapat Syafi'iyah, pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, tidak bisa disucikan kembali. Jadi air tersebut harus dibuang kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat air tersebut bisa dipakai dalam keadaan darurat. Maka mereka mengatakan bahwasannya air yang sudah najis tidak bisa disucikan kembali. Dan ini pembahasannya bisa kita perluas lagi. Misalnya seperti fenomena sekarang ya, tentang vaksin. Ya kan? Vaksin itu ada yang tercampur dengan unsur najis. Apakah kemudian bisa menjadi suci? Nah, ini pembahasannya seperti tadi. Apakah air najis bisa disucikan kembali? Sebagian ulama yang memandang bisa disucikan kembali, ya vaksin yang mengandung misalnya unsur-unsur najis seperti seperti misalnya karena sebagian orang babi dan sebagainya, bisa disucikan kembali. Tapi menurut ulama Syafi'iyah tidak bisa disucikan kembali. Dia tetap najis. Dia tetap dalam keadaan najis. Tapi bisa digunakan dalam keadaan darurat, bisa digunakan dalam keadaan darurah. Kalau bisa digunakan dalam keadaan darurat, tentu ini adalah kesepakatan para ulama. Karena sesuatu yang haram itu bisa menjadi mubah atau boleh digunakan ketika dalam kondisi darurat. Kaidahnya ma hurrima li dzatihi yubahu 'inda darurah. Apa yang diharamkan karena zatnya, karena memang pada asalnya dia sudah haram, maka boleh digunakan, boleh dimakan ketika kondisi darurat. Misalnya orang di tengah hutan, nggak ada makanan apapun kecuali daging khinzir, daging babi. Dia kalau nggak makan ini akan mati. Ini yang namanya kondisi darurat. Maka Maka dia boleh makan daging babi dalam kondisi itu dan secukupnya. Nah, jamaah rahimakumullah ta'ala. Adapun para ulama, sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya air yang najis tidak bisa disucikan, air yang najis tidak bisa disucikan kembali, itu adalah pendapatnya Syafi'iyah, dan semuanya bisa kita amalkan. Tapi kalau misalnya bukan keadaan darurat, ada air lagi, ada air yang lain yang suci, yang tahur, maka kita gunakan air yang tahur walaupun sudah disucikan. Kemudian jamaah rahimakumullah ta'ala, baru sedikit ya, semalam muazan. Sifat air itu ada 3. Ada warna, rasa maupun baunya. Manakala air alami itu sudah berubah rasanya, baunya maupun warnanya, kalau tercampur dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau dia najis,
unsurnya najis, maka air tersebut najis. Bobitnya apa? Ketentuannya apa? Kaidahnya apa? Dilihat dari sifat air tadi, warnanya, baunya maupun rasanya. Kalau kita ragu terhadap kesucian air, misalnya air tersebut airnya bau, kita cium baunya. Nah, ini kira-kira baunya karena bau najis atau bukan? Kalau misalnya ini bau-bau mungkin karena faktor tanah dan sebagainya, maka air tersebut kita hukumi suci dan mensucikan, tohur. Kalau karporitnya itu dia mendominasi banyak sampai merubah sifat air, maka dia suci. Tapi ini pembahasannya nanti, kadar air kolam renang gimana gitu kan. Ini pembahasan di kadar air, banyak atau sedikitnya air. Kalau berbicara sedikit banyaknya air, maka kita ringkas pembahasannya. Air banyak itu yang di atas 2 kullah. Air yang banyak itu di atas 2 kullah. 2 kullah itu apa? Berapa? 200, kira-kira 270 liter. Maka disebut air banyak. Air yang sedikit di bawah itu, di bawah 2 kullah atau 270 liter. Misalnya air di ember, ada nggak kira-kira 270 liter? Kalau nggak ada, maka air sedikit. Manakala air sedikit di bawah 2 kullah ini kecampur najis, walaupun sedikit, pendapat Syafi'iyah, air tersebut najis. Air tersebut dihukumi najis. Tapi manakala najis itu tercampur ke air yang di atas 2 kullah, maka dilihat apakah najis itu merubah 3 sifat air, salah satu dari 3 sifat air. Kalau merubahnya, berarti air tersebut najis. Tapi kalau tidak merubah, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Ini ringkasnya. Misalnya air di ember, kemudian terkena kotoran, misalnya air kencing misalnya, dan airnya di bawah 2 kullah, maka ketika itu airnya najis. Kalau misal di atas 2 kullah, 270 liter, terkena najis, dilihat apakah merubah sifat air atau tidak. Kalau misalnya ada yang berubah, maka air tersebut dihukumi najis. Kalau nggak ada yang berubah, maka dia tetap dihukumi tohur, suci lagi mensucikan. Air 1 ember tapi kena kencing bayi. Itu dilihat kadar airnya. Embernya itu ada nggak kira-kira 270 liter. Embernya kurang dari 200. Nah, kalau kurang berarti najis. Air kencing bayi. Air kencing bayi najis. Kecuali bayi laki-laki yang belum makan sama sekali. Nah, najis. Tapi kalau misalnya di atas 2 kullah dan merubah sifat air, maka tersebut tidak dihukumi najis. Karena apa? Tidak ada yang berubah dari sifat air. Mafhum ya? Paham ya? Masya Allah.